Pakai Mac buat arsitek tuh sama dengan bunuh diri. Hey, aku Dio. Jadi aku arsitek, interior designer, dan property developer. Aku pengen sharing pengalamanku soal penggunaan MacBook. The radical new MacBook Pro with Retina display. Intuitive, more immediate connection to your content. Commands that were once hidden are now visible. Jadi aku udah pakai MacBook tuh kurang lebih selama 6 tahun. Jadi semenjak aku kuliah semester 4 sampai sekarang berkarya. Kebetulan kita punya perusahaan, kita punya usaha sendiri, kita jalanin usaha ini pakai MacBook. Ya walaupun kadang pakai Windows juga. Kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, alasan aku untuk mulai pakai laptop MacBook itu yang pertama ringan. Nah, laptopnya itu kan kalau dibandingin laptop-laptop gaming yang untuk arsitek pada umumnya itu kan berat-berat ya. Itu beratnya sekitar 3,4 kiloan ke atas gitulah yang high spec. Dengan MacBook itu kan kurang lebih yang 15 inch itu cuma 2 kilo. Bobotnya jadi kayak dimasukin tas kan enteng banget, terus masih slim juga. Terus yang kedua karena layarnya tuh bagus. Kalau nggak salah tuh OLED Retina ya. Kalau misalkan dibandingin sama laptop-laptop yang lain yang gaming-gaming gitu, yang Full HD, ya Full HD bagus. Cuman lebih satisfying aja kalau misalkan kita liatin layarnya MacBook gitu loh, warnanya tuh jauh lebih mencolok, lebih keluar lah. Terus kalau dulu katanya kalau kinerjanya laptopnya tuh memang kencang gitu loh. Kalau aku rasain memang dulu waktu aku pakai MacBook yang 2015 yang masih ada lampunya itu yang 15 inch itu tuh memang cepet sih. Di tahun 2020 ke bawah itu kan laptopnya baru beberapa tahun gitu, aku beli second, coba pakai kuliah, terus pakai kerja juga segala macam. Itu tuh memang performanya cenderung stabil dan tidak mengecewakan lah. Jadi kayak siap perang banget gitu loh laptopnya tuh. Terus kalau misalkan kalian pakai Apple ecosystem juga kan lebih enak tuh untuk sharing-sharing file, terus ngopi-ngopi data segala macam. Yang HP-nya pakai iPhone, terus pakai iPad juga itu sharingnya lebih fleksibel dan lebih enak lah. Tapi ya yang jelas alasan utamanya itu tadi sih, kayak layar, bobot ringan, tipis. Kalau kita ngomongin gengsi menurutku sekarang yang pakai MacBook udah banyak gitu loh. Jadi nggak yang terlalu gimana-gimana. Cuman untuk beberapa orang memang ada yang lebih nyaman pakai MacBook karena ya trackpadnya enak, terus buat ngetik juga enak gitu, build quality-nya juga beda. Tapi yang jadi prioritasku yang tadi poin yang aku disebutin barusan. Nah kalau untuk performa di bidang arsitek ya kalau misalkan kalian cuma pakai AutoCAD, kalian pakai SketchUp gitu ya, terus kalian buat pakai kerja Word biasa, kalian desain di Photoshop, terus di Adobe Premiere segala macam yang standar-standar itu masih oke banget gitu loh. Terus kayak gambarnya kan bagus, terus performanya juga nggak ngecewain. Cuman kadang aku pakai untuk AutoCAD tuh memang agak berat ya kalau di MacBook 15 inch yang 2015 tuh dibandingkan sama yang ROG. Mungkin karena laptopnya tuh kan tipis ya, jadi cooling sistemnya atau pendinginannya tuh menurutku kurang sih, karena sering banget kipasnya tuh nyala kenceng gitu ya kalau pas lagi kerja-kerja berat. Terus laptopnya gampang panas sih menurutku. Jadi kayak kalian kalau mau kerja harus di ruangan yang dingin gitulah kalau misalkan mau kerja berat, supaya laptopnya tuh nggak overheat lah. Terus untuk software ya kalau kalian ngerjainnya untuk draftingan itu tuh masih cocok. Tapi kalau misalkan kalian mau render itu PR-nya. Kalau misalkan kalian pengen render pakai MacBook tuh menurutku agak kurang. That's why kita punya PC juga, itu kan salah satunya untuk render, karena lebih mumpuni pakai PC daripada kita pakai laptop MacBook. Di satu sisi lebih cepat, terus kalau pakai laptop itu kan kayak kerja keras banget gitu loh untuk render, dan hasilnya juga lama dan biasa aja karena cooling sistemnya itu kan lebih proper daripada kita pakai MacBook. Cuman selama ini software sih kita jarang ada masalah ya. Problemnya cuma satu, di rendernya doang itu sih. Karena rata-rata softwarenya itu ada. Kalau di MacBook tuh software standar tuh masih ada semua ya. Tapi untuk BIM, nah untuk BIM juga nih aku nggak tahu ya update-nya gimana, karena kita belum belajar untuk penggunaan BIM. Selain kekurangan itu tadi, ada kekurangan lainnya juga, yaitu dari baterai. Aku pernah ganti baterai 2 kali untuk laptop 15 inch yang ada lampunya gitu. Terus charger ini memang harus aware banget, jangan sampai keseringan overcharge. Itu benar-benar harus dihindari karena PR-nya kebanyakan di situ. Sama di overheat ini juga sih. Kalau misalkan thermal controlnya tuh udah kena, ya itu jadi ngaruh kemana-mana lah pokoknya. Tapi kalau untuk laptop-laptop yang baru, kita juga punya yang 15 inch touch bar tahun 2018. Itu laptop kan lebar terus tipis banget ya. Kalau misalkan pengen pakai itu benar-benar harus hati-hati karena kita sudah kena layarnya. Kalian tahu berapa harganya layarnya? 10 juta.
10 juta cuman buat ganti layar. Kalau kita bandingin pengen beli secondnya yang 2018 dengan spek yang sama, itu harganya cuma 9.950 kalau nggak salah secondnya. Jadi kayak itu kekurangannya, kayak layarnya mahalnya minta ampun. Jadi kalian harus bener-bener hati-hati kalau misalkan pakai yang generasi baru yang nggak ada lampunya itu logo Apple-nya. Itu kekurangannya. Terus kita juga ada yang 13 inch yang kita pakai sekarang itu. Pasti banyak yang bingung kenapa kita memakai MacBook yang 13 inch ini. Nah, alasannya tuh karena untuk kita bawa kerja ke yang mobile gitu tuh jauh lebih fleksibel karena dimensinya lebih kecil. Jadi perangkat ini tuh nggak jadi device utama kita untuk bekerja gitu loh, tapi lebih ke sebagai penunjang aja. Kenapa kita masih mempertahankan penggunaan MacBook untuk kerjaan arsitek, padahal kayak kekurangannya kan nggak bisa render itu ya, jadi kurang fleksibel. Karena enaknya itu ada di sistem iCloud-nya itu. Sistem iCloud ini tuh sangat membantu kita. Misalkan kita punya tim 3 gitu ya, ngerjain project, terus kita untuk sharing file satu sama lain tuh jauh lebih gampang. Karena kalau misalkan kita pakai produknya Google Drive gitu ya, itu pasti kayak filenya tuh sering ke double-double, kita harus download, terus kita harus update, terus nanti misalkan ada revisi lagi kita harus download lagi, terus kita update. Nah, itu tuh bener-bener sangat mengganggu dan prosesnya tuh lama gitu loh. Beda kalau misalkan di iCloud tuh kayak kita tinggal garap, terus misalkan kita ada revisi gitu bisa langsung revisi dari file yang sama tanpa kita harus ngopi-ngopi dulu masukin ke drive asli dari software atau perangkat yang kita pakai gitu loh. iCloud tuh jauh lebih gampang, jauh lebih simpel, dan jauh lebih cepat untuk kerja tim. Terus kalau buat presentasi juga lebih meyakinkan kalau kita pakai MacBook, karena ya itu tadi layarnya tuh kan bagus banget, terus build quality, terus memang nama brandnya itu kan sangat berpengaruh terhadap kerjaan kita gitu loh. Terus bobotnya juga ringan, jadi kayak buat digendong-gendong kita pakai secara mobile tuh jauh lebih enak daripada kita pakai laptop Windows. Ya cuman namanya produk elektronik ya, pasti setiap merek tuh punya kekurangan gitu loh. Kalau punya Apple kebetulan yang tadi udah kita sebutin ya, tapi dari sedikit kekurangan itu tuh kalau misalkan kalian udah nyobain MacBook dibandingin laptop biasa, pasti kayak langsung kerasa banget gitu loh. Wah, ini tuh checklist poinnya tuh bisa 3-4 kali lipat gitu loh dari yang kita butuhkan. Karena ya memang senyaman itu trackpadnya, terus buat ngetik segala macam. Terus penggunaan usia pakainya tuh juga beda gitu loh. Kayak punya MacBook tuh menurutku jauh lebih awet aja, karena kita masih pakai yang laptopku yang lama yang 2015 untuk ngerjain draftingan AutoCAD gitu, dan masih oke-oke aja untuk kerjaan arsitek gitu. Ya menurutku tetap harus diimbangi. Kalau misalkan kalian punya budget lebih, kalian beli yang PC aja daripada kalian beli laptop Windows terus dibuat software arsitek gitu. Menurutku kayak usia pakainya tuh jauh lebih rendah yang Windows gitu loh daripada kita pakai yang MacBook untuk awetan. Jadi that's it kesimpulannya ya. Kalau kalian pengen mencoba untuk pakai MacBook untuk kuliah atau mulai ngejob sebagai arsitek, aku bisa saranin. Cuman untuk software rendernya kalian harus bener-bener riset mau pakai apa aja. Terus kalian siapin juga dananya kalau misalkan harus, jangan tanda kutip, langganan gitu ya. Karena harga softwarenya kan nggak murah gitu loh untuk rendernya. Nah makanya kayak harus dibangin 2 komputer gitu, yang satu Mac, yang satu Windows. That's it. Thank you for watching. See you next time. Pirang menit tuh ya?